Halo, perkenalkan nama saya Wike Mezura dari kelas S3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sudut pandang pragmatis mengenai beberapa sign. Yang pertama itu ada sign dilarang stop. Secara pragmatis, rambu dilarang stop bermakna bahwa pengendara tidak boleh berhenti sama sekali di area tersebut, meskipun hanya sebentar. Dalam konteks jalan utama yang ramai, rambu ini bertujuan menjaga kelancaran lalu lintas dan mencegah kemacetan. Berikut sudut pandang pragmatis mengenai simbol dilarang stop. Oke, yang kedua itu ada rambu 40 km per jam. Secara pragmatis bermakna bahwa pengendara wajib membatasi kecepatan maksimal itu hanya 40 km per jam di area tersebut. Dalam konteks jalan kota dan lingkungan sekitar, rambu ini bertujuan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kecelakaan. Yang selanjutnya, menurut sudut pandang pragmatis mengenai simbol dilarang parkir, yaitu bermakna pengendara tidak boleh memarkirkan kendaraan pada area tersebut. Jika melanggar, kendaraan bisa ditindaklanjut oleh aparat setempat, misalnya bisa diderek atau dikenakan sanksi. Makna ini dipahami karena konteksnya ada di jalan umum dan berlaku untuk semua pengguna jalan. Perkenalkan, nama saya Bewi Angelina dari kelas SA3. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari sudut pandang semiotik untuk beberapa sign-sign. Sign yang pertama adalah sign titik kumpul, di mana dari sudut pandang semiotik tanda ikonik gambar piktogram 4 orang dengan panah mengarah ke tengah secara virtual mepresentasikan tindakan berkumpul di satu titik. Ini adalah tanda ikonik karena memiliki kemiripan fisik dengan apa yang diwakilinya. Tanda simbolik yaitu teks tempat berkumpul darurat dan emergency assembly point adalah tanda simbolik karena hubungan antara kata-kata dan maknanya bersifat konvensional dan dipelajari melalui bahasa. Maknanya, kombinasi elemen visual dan tekstual menciptakan makna tunggal dan universal. Lokasi aman yang ditunjuk untuk berkumpul dalam situasi krisis. Sign yang kedua adalah sign dilarang melintas, di mana dari sudut pandang semiotik, ikon orang berjalan itu melambangkan pejalan kaki. Lingkaran merah dan garis miring itu simbol universal untuk larangan. Dan teks dilarang melintas adalah tanda verbal yang menegaskan makna simbol, di mana gabungan ikon dan teks memperjelas pesan larangan tanpa perlu penjelasan tambahan. Yang ketiga adalah tanda kawasan ganjil genap. Secara sudut pandang semiotik, lingkaran merah dan garis miring ini adalah simbol universal larangan. Panah ke kiri ini adalah tindakan berbelok ke kiri. Teks kawasan ganjil atau genap dan jam itu adalah tanda linguistik yang menjelaskan kapan dan dalam kondisi apa larangan itu berlaku. Gabungan simbol dan teks membuat pesan rambu mudah dipahami tanpa penjelasan yang panjang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Frensia Duyardi dengan NPM 2024-125-00095. Dan untuk tugas linguistik yang dijadikan sebagai proyek ini, kita diminta untuk menilai 10 gambar berdasarkan 3 metode yang kita ambil, yaitu pragmatik, semiotik, dan stylistik. Dan kebetulan saya di sini memilih stylistik karena punya metode desainnya. Nah, untuk gambar yang pertama di sini adalah gambar
yang dimana di sini adalah gambar untuk memberitahu ada titik apa ya, gue lupa. Ini apa sih kak? Titik tempat sewa sepeda. Oke. Ya udah, nggak di pause, di crop aja nih. Oke, di gambar tersebut disajikan gambar ya, titik tempat penyewaan sepeda yang kita sering temu di pinggir jalan. Nah, sebenarnya teks ini sebenarnya kedua kali ya. Nah, teks ini sebenarnya penggunaan diksi yang sebenarnya sangat formal dilihat ya, apalagi kalau kita pengguna jalan, dan fungsinya di sini untuk ngasih tahu pengguna jalan kalau memang jarak tempuh kita ke tempat sesuatu itu dirasa lebih jauh, kita bisa lewat di tempat kita nyewa sepeda yang sudah disediakan sama pemerintah. Nah, penggunaan gaya tersebut pun bilingual ya, ada Indonesia sama bahasa Inggris, dan nunjukin fungsi sosiolinguistiknya untuk menjangkau audiensnya lebih luas, termasuk wisatawan asing. Jadi bukan hanya orang Indonesia aja yang pakai sewa sepeda yang disediakan sama pemerintah, tapi juga bisa dipakai sama orang luar. Nah, secara keseluruhan pemilihan fontnya sih sebenarnya masih bisa terbaca ya. Kalau yang saya nilai sendiri di sini kita memilih atau sudah mendiskusikan kalau font yang dipakai itu adalah sans serif yang bersih, kontrasnya juga putih, dibaluti sama background biru, yang bertujuan untuk menjaga tingkat keterbacaannya. Dan yang lebih simpelnya lagi, secara desain pun juga lebih simpel. Oke, selanjutnya adalah gambar kedua. Di sini adalah gambar luxury perfume boutique. Kelihatan ya. Nah, yang dimana di sini secara dunia desainnya, stylistik, pemilihan kata atau diksinya itu selektif, karena kata butik itu digunakan untuk kata yang sinonimnya sama seperti toko. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah shop dan store, demi memperkuat kesan personal dan eksklusif. Karena di sini ada kata luxury juga ya, kata ini ya. Selanjutnya adalah tipografi yang digunakan pun font serif yang lebih ramping, nggak bold juga, terus nonjolin juga kesan klasiknya, jadi kayak kelihatan mewah. Sementara struktur kalimatnya pun juga minimalis, nggak terlalu banyak teks, announcement-nya juga dapet, terus juga ngasih efek fokus yang kuat sama brandnya. Kalau misalnya brand ini menunjukkan parfum yang sangat mewah dan akan muncul sesegera mungkin. Oke, selanjutnya di sini ada toko food and beverage ya, dan namanya di sini adalah Kroko. Katanya. Nah, sebenarnya Kroko di sini ngasih iklan yang menyajikan kita. Di sini ada dua iklan ya. Yang pertama di sini ada iklan minuman sama iklan makanan. Nah, kalau dilihat dari aspek stylistik, metode stylistik, iklan ini tuh sebenarnya lebih menggunakan tipe pengulangan ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu repetition. Dan sebenarnya kenapa repetition? Karena ada pada kata everyday untuk memperkuat brand postingannya itu supaya lebih positioning. Sama metafornya itu ada kata cloud untuk menggambarkan tekstur minuman yang lembut. Jadi kalau kita minum tuh berasa seger, terus nggak terlalu kayak hambar gitu aja, lembut. Dan penggunaan secara desainnya ini menggunakan font serif. Oke,
Oke, selanjutnya di sini ada foto dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta yang bertuliskan dilarang berdagang, parkir, dan membuat pangkalan ojek di kawasan ini. Di kawasan ini tuh yang dimaksud adalah di kawasan yang kita ambil, dan itu berlokasi di daerah FX Sudirman yang berlokasi di daerah Jakarta Pusat ya, kalau nggak salah ya. Nah, sebenarnya dari gambar tersebut pun penjelasannya sudah cukup eksplisit ya, yang dimana konteks gambarnya adalah secara analisa pilihan katanya pun dan struktur katanya juga digunakan untuk menyampaikan pesan larangan secara formal dan orientatif. Dan di sini pilihan katanya pun juga formal seperti Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, itu yang pertama. Yang kedua adalah dilarang. Yang ketiga adalah Perda atau bisa dipanjangkan itu adalah peraturan daerah, yang menunjukkan ini sebenarnya gaya bahasa resmi pemerintah. Yang kedua adalah struktur kalimat, di mana kalimatnya langsung ringkas, tegas juga, terus imperatif. Imperatif itu maksudnya ada larangan ya, karena di sini ada tertulis dilarang. Dan digunakan juga untuk menyampaikan instruksi, yang dimana di sini kita harus mematuhi peraturan daerah supaya tidak ambigu dan jelas juga perintahnya. Yang ketiga adalah tujuan gaya penulisannya, kenapa pemerintah dibuat seperti ini. Sebenarnya gaya bahasa yang digunakan pun bertujuan untuk memberikan kesan keseriusan pemerintah untuk bisa menjaga taman ataupun daerah yang bisa disterilisasi supaya nggak ada oknum ya, oknum tertentu, kayak misalnya pedagang, terus parkir, terus juga pangkalan ojek di kawasan yang sudah tertera di situ, dan memberikan kesan keseriusan juga, legalitas juga, terus otoritas penuh dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam memberikan edukasi supaya masyarakat tuh bisa lebih taat sama aturan. Maaf ya Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok kita yang udah kerja keras dari jam berapa? Jam 4 ya. Dari jam 4 sampai sekarang udah mau jam 8. Jam 8 lewat 10 karena kalau bukan dari mereka kerjaan kita pun nggak akan selesai. Dan terima kasih juga untuk Pak Adriakul yang udah membimbing kita dari semester 3 awal dan ngasih edukasi ke kita juga supaya lebih percaya diri buat menilai sesuatu dalam bahasa Inggris lebih serius lagi. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.